Keagungan manusia. Musim semi tiba dan Allah mulai berbicara dalam bisikan sungai dan anak sungai dan dalam senyuman bunga-bunga, dan jiwa manusia terasa bahagia dan berpuas diri. Kemudian tiba-tiba alam menjadi gelisah dan merusak kota yang indah itu. Dan manusia melupakan canda tawanya, kebaikannya, dan keramahannya. Dalam 1 jam, kekuatan yang menakutkan dan membabi buta telah menghancurkan semuanya yang telah dibangun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kematian yang mengerikan telah merangkuh manusia dan hewan-hewan dengan cakar-cakarnya untuk kemudian melahap mereka. Api yang menyala-nyala melahap manusia dan semua milik mereka. Malam yang pekat dan menakutkan telah menyembunyikan keindahannya. Kehidupan di bawah selubung asap. Cuaca yang mengerikan, merusak dan menghancurkan kehidupan manusia, tempat tinggalnya, dan semua hasil kerjanya. Di tengah-tengah petir kehancuran yang menghantui yang keluar dari perut bumi ini, di tengah-tengah semua penderitaan dan kerusakan, berdirilah sesosok jiwa yang menyedihkan, menatap semuanya dari kejauhan dan menekuri dengan perasaan merana atas semua ketidakberdayaan manusia dan kemahakuasaan Tuhan. Dia merefleksasikan musuh-musuh manusia yang bersembunyi jauh di dalam lapisan-lapisan bumi dan di antara atom-atom eter. Dia mendengar ratapan para ibu dan anak-anak yang kelaparan, dan dia mendengar penderitaan mereka. Dia merenungi kekejaman cuaca dan lemahnya kekuatan manusia, dan dia mengingat betapa baru saja kemarin anak-anak manusia bisa tidur dengan nyenyak di dalam rumah-rumah mereka. Tapi hari ini mereka sudah menjadi pengungsi yang tidak berumah, meratapi kota mereka yang indah ketika memandanginya dari jauh. Harapan mereka berubah menjadi kepuasan, menjadi keputusasaan. Kesenangan mereka menjadi kesengsaraan. Kedamaian hidup mereka menjadi tempat pertempuran. Dia menderita dengan hati patah untuk mereka yang tertangkap oleh cakar-cakar besi penderitaan, rasa sakit, dan keputusasaan. Dan ketika sang jiwa berdiri di sana merenungi, menderita, meragukan rasa keadilan hukum yang agung yang mengikat semua kekuatan duniawi, dia berbisik ke dalam telinga kesunyian. Di balik semua penciptaan ini tersimpan kebijaksanaan abadi yang akan membawa ke muka kemurkaan dan kehancuran. Akan tetapi itu semua juga akan membawa ke depan suatu keindahan yang tidak terkira. Karena api, petir, dan badai bagi bumi adalah kebencian, kecemburuan, dan iblis dalam hati manusia. Di saat bangsa yang menderita mengisi cakrawala dengan suara-suara erangan dan ratapan,
maka memori membawakan ke dalam pikiranku semua peringatan dan kehancuran dan tragedi yang memanikan peranannya pada tahapan waktu. Aku melihat manusia melalui sepanjang sejarah mendirikan menara-menara, istana-istana, kota-kota, kuil-kuil di seluruh permukaan bumi. Dan aku menyaksikan bumi menjadi gusar terhadap semua itu dan merengkuhnya kembali ke dalam badannya. Aku menyaksikan para lelaki yang perkasa membangun benteng-benteng kokoh, dan aku memperhatikan seniman-seniman menghiasi dinding-dinding dengan lukisan mereka. Kemudian aku melihat bumi terperangah, membuka lebar-lebar mulutnya, dan menelan semua tangan terampil dan pikiran-pikiran cemerlang para jenius yang telah membentuk dirinya. Dan aku tahu bahwa bumi sejak dulu adalah seorang pengganti cantik. Sejak dulu adalah seorang pengantin cantik yang tidak memerlukan perhiasan buatan tangan manusia untuk menambah keindahannya, dan cukup puas dengan tanaman-tanaman yang menghijau pada permukaannya dan pasir keemasan pada tepi lautannya dan batu-batu mulia yang bergesek di punggungnya. Akan tetapi manusia dengan kebesarannya kulihat berdiri tegak bagaikan sosok raksasa, mengejek amarah bumi dan kegusaran cuaca. Bagaikan sebuah tonggak cahaya, manusia berdiri di tengah-tengah runtuhan Babilonia, Nineveh, Palmyra, Pomei. Dan ketika dia bersiap diri, dia menyanyikan lagu keabadian. Biarkan bumi membawa yang telah menjadi miliknya, karena aku, manusia, tidak akan pernah puas. Khalil Gibran dalam bukunya Alam Manusia.